Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahul qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu untuk bersama-sama berkumpul pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Mei yang bertepatan dengan 15 Syawal. Jadi kita sudah memasuki pertengahan bulan Syawal, alhamdulillah. Em, dan kita juga ini baru pertama kali kita memulai kajian kita lagi setelah libur Idul Fitri yang lalu. Salawat dan salam, mari nantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum memulai acara ini, mewakili tim kajian keluarga Ashari, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada ayah bunda sekalian yang hadir pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Dan kami juga izinkan kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin sekiranya dalam penyelenggaraan kajian keluarga Ashari selama ini mungkin ada masih banyak kekurangan dan kekhilafan dari kami tim kajian keluarga Ashari. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang lalu kami dapat hadir 2 kali dalam sepekan, dan mulai hari ini insya Allah kami akan hadir kembali sampai dengan akhir semester nanti membersamai ayah bunda untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya yang bisa menambah wawasan kita sebagai orang tua, baik dalam pengetahuan agama maupun dalam pengetahuan ilmu parenting. Dan pada hari ini insya Allah alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Farid Lukman Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz sudah senantiasa bersedia memenuhi undangan kami untuk berbagi ilmu kepada kami. Dan alhamdulillah insya Allah pada hari ini Ustadz akan memberikan materi mengenai toharoh dipandang dari 4 mazhab, begitu ya kurang lebihnya Ustadz ya. Dan seperti kita ketahui bersama, Ustadz Farid sudah membersamai kita dalam mungkin setahun terakhir ini ya, hampir setiap 1 bulan sekali Ustadz hadir, alhamdulillah, dan mengajarkan kita mengenai fikih mazhab dan memperkenalkan kita kepada mazhab-mazhab yang ada di dalam agama kita. Baiklah. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini akan diawali dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Tuti Sari, dan Sari tilawah akan dibacakan oleh Uni Fitri. Surah yang akan dibacakan adalah surat Al-Mudaththir ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 125. Bagi ayah bunda hadirin sekalian yang memegang mushaf atau bisa membuka dari handphone, silahkan untuk membuka Al-Qurannya sehingga kita bisa sama-sama menyimak bacaan yang akan dilantunkan oleh Mbak Tuti. Silahkan Mbak Tuti, tafadhol. Terima kasih Mbak Nuni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari surah Al-Baqarah dulu, baru surah Al-Mudaththir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وثيابك فطهر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, yaitu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan bersihkanlah pakaianmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mbak Tuti Sari dan Sari Tilawah terjemahan oleh Uni Fitri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan pahala dari bacaan yang dilantunkan tadi. Ya, dan mudah-mudahan malaikat berkenan hadir dalam majelis kita pada hari ini sehingga menambah keberkahan dari ilmu yang akan kita tuntut pada hari ini dari Ustadz Farid Nu'man yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelum saya persilahkan Ustadz Farid Nu'man untuk memulai materinya, saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dan atas kesetiaannya untuk selalu hadir dalam kajian-kajian kami. Dan tentunya kami juga akan sangat berterima kasih apabila ayah bunda berkenan mengirimkan infak terbaiknya untuk kelangsungan kajian kami, bisa melalui transfer Bank Syariah Indonesia dengan nomor 720-703-447 atas nama Andrea AP, dan bisa dikonfirmasi kepada Mbak Tuti di nomor telepon 0812-8217-7788. Insya Allah nanti informasinya juga akan dituliskan di kolom chat oleh panitia. Baik, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Ustadz Farid untuk memulai kajian kita pada hari ini. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, sanallahu alaikum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terakhir kita sudah menuntaskan secara umum sejarah tentang mazhab-mazhab, tentang perkenalan terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hari ini kita akan mencoba mempelajari sekaligus juga dalam pertemuan yang akan datang, yaitu tentang fikih toharoh menurut 4 mazhab. Tentunya kita membahas pengantarnya dulu,
ya tentang apa itu toharoh dan seterusnya, ya barulah nanti kita akan coba secara detail membahas tentang toharoh menurut 4 mazhab tersebut. Ya, sudah masuk belum? Ya, sudah Ustadz. Ya, karena ini pengantar, maka kita akan melewati dahulu tentang apa sih toharoh, ya sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana pandangan 4 mazhab terhadap beberapa perkara atau permasalahan yang biasa terjadi dalam urusan toharoh. Ya, secara bahasa toharoh diambil dari kata at-tahru yang artinya suci dan juga bermakna nazafah atau bersih. Kita sering dengar kata an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis ya, itu pepatah saja. Kebersihan sebagian dari iman. Adapun yang hadis berbunyi at-tuhur syatrul iman. Bersuci sebagian dari iman. Kita lihat di dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini makna secara bahasa. Adapun makna secara fikih atau terminologi fikih, hiya ibaratun an ghusli a'dha'in makhsusah bisifati makhsusah, yaitu sebuah ungkapan tentang mencuci, membersihkan anggota tubuh yang khusus dengan sifat atau cara yang khusus pula. Wa urifat aidan bi annaha, toharoh juga didefinisikan yaitu zawalu hadatsin au khabatsin, menghilangkan hadas dan atau kotoran. Ada hadas, ada khabath. Ya. Auraful hadas atau mengangkat, menghilangkan ya hadas, au izalatun najas atau izalatun najis, yaitu menghilangkan najis. Apa sih bedanya hadas dengan najis? Kalau najis itu materinya, benda, ya seperti kotoran manusia, kotoran hewan yang hewan itu tidak bisa dimakan. Ya, ini materinya, bendanya, itu status pada materi najis. Kalau hadas itu kondisinya, seperti ketika ada orang habis BAK atau BAB, maka dia kondisinya sedang hadas. Yang dia keluarkan adalah najis, tapi kondisi orangnya sedang hadas. Kalau orang itu junub, maka hadas besar. Jadi kondisi itu hadas. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, atau apa-apa yang semakna dengan keduanya atau sesuai gambaran keduanya. Ya, ini tohar, jadi menghilangkan. Jadi kalau kita mau ringkas, aktivitas menghilangkan kotoran dan najis serta menghilangkan kondisi hadas, maka itu tohar. Adapun kedudukan di dalam syariat, ini sesuatu aktivitas yang masyru'. Masyru' artinya diperintahkan, disuruh. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah.
Kalau pakaian disucikan berarti apa? Menghilangkan najisnya. Ya, karena kalau pakaian kan nggak ngalamin hadas kalau pakaian. Ya, tapi pakaian bisa mengalami najis, yaitu ketika kena najis. Maka ketika disucikan, maksudnya hilangkan najisnya. Dalam ayat yang lain, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, nah kalau ini orangnya nih, ya kondisi orangnya junub, fatahharu, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi. Kalau najis dengan cara izalah, dihilangkan, dicuci, dilepas, dicopot. Ya, kalau hadas besar, maka dengan cara mandi. Hadas kecil dengan cara wudhu. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Pembukanya sholat adalah bersuci. Dengan kata lain, sholat tanpa bersuci, baik sadar atau lupa, tidak sah. Ya, karena dia belum bawa kuncinya. Sholat udah 2 rakaat, baru ingat, ya Allah saya belum wudhu. Maka dia batal. Ulangi sholatnya, wudhu dulu. Baik dia sholat seorang diri, atau jadi makmum, atau jadi imam. Maka ketika sadar dia belum wudhu, maka dia mesti menyudahi sholatnya, dia wudhu dan dia ulangi sholatnya. Karena dia belum membawa kunci sholat, yaitu bersuci. Dalam hadis yang lain, at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Baik ya, ini kedudukan di dalam syariat ya sangat vital sebagai awal dari keabsahan ibadah kita, khususnya pada sholat, kemudian pada tawaf. Ya, sholat dan tawaf itu disyaratkan mesti dalam keadaan suci. Ya, beda dengan sa'i, beda dengan wukuf, sa'i, wukuf, ya, kemudian lontar jumrah kalau orang lagi haji itu tidak disyaratkan harus suci. Tapi kalau tawaf, 4 mazhab mengatakan mesti suci sebagaimana sholat. Kemudian kita masuk pada hukum-hukum toharoh. Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan, wa tanqasimu ila wajib. Toharoh terbagi, ya ada yang wajib, katoharoti anil hadas, seperti bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari BAK. Gimana caranya? Wudhu. Kalau cebok, itu bukan bersuci dari hadas. Cebok itu bersuci dari najisnya. Nah, semoga Bapak Ibu bisa membedakan di antara keduanya. Kalau istinja, cebok itu dia bersuci dari najisnya. Adapun bersuci dari hadasnya bukan dengan cebok, tapi dengan wudhu. Ya, kemudian wa mustahab. Ada juga bersuci yang hukumnya sunnah, mustahab. Mustahab itu nama lain dari sunnah. Kata jadidil wudhu, seperti memperbaharui wudhu. Walaupun wudhu kita belum batal, kita ingin wudhu lagi, silahkan. Itu mustahab, itu sunnah. Ya, kita pengen sholat asar, wudhu zuhur kita belum batal. Seandainya kita tanpa wudhu lagi, itu sudah cukup karena wudhu zuhur kita belum batal. Namun kalau kita pengen wudhu lagi, tajdidul wudhu, maka itu sunnah. Wal aksalul masnunah, dan juga mandi sunnah. Apa mandi sunnah? Seperti mandi memasuki kota Mekah, sunnah. Mandi setelah dibekam, itu sunnah. Tapi ini sunnah yang banyak orang lupakan. Ya, banyak tukang bekam malah nyuruh jangan mandi dulu karena khawatir masuk angin. Namun di dalam hadis justru kita dianjurkan setelah bekam itu mandi. Kenapa? Karena kita tahu bekam mengeluarkan darah dan darah itu najis. Mesti dicuci, mesti dibersihkan. Ya. Dan lain-lain. Nanti ada yang secara khusus ya mandi sunnah apa aja. Tsummal wajib. Kemudian ya toharoh yang wajib yang qasimu ila badani wa qalbi.
terbagi juga atas ada toharoh badan, ada toharoh hati. Apa toharoh badan? Yang tadi kita bahas, dengan wudhu, dengan mandi, dengan izalah najis, ya, menghilangkan najis. Ya, adapun toharoh hati, ya, fal qalbi kal hasadi wal ujbi wal riya'i wal kibr, yaitu bersuci dari dengki, dari ujub. Ujub itu orang yang kagum, ya, dengan diri sendiri, kagum dengan kekayaannya, kagum dengan kedudukannya, kagum dengan kecantikan ketampanannya, kagum dengan kepinterannya, kagum dengan pendapatnya. Jadi GR, narsis dengan diri sendiri, ujub. Ya, waria, ya, ria kita tahu beramal pamer supaya dilihat sama orang, wal kibr, dan sombong. Nah, ini contoh kotoran-kotoran hati yang juga wajib kita toharohkan. Hanya saja, ya, umat Islam kalau dengar kata toharoh itu biasanya yang kepikiran kan toharoh fisik, ya. Kalau kita masuk pengajian bab toharoh, yang kepikiran adalah ya fisik, mandi, wudhu, dan segala macam pembahasannya. Tapi jarang orang berpikir toharoh juga ada toharoh yang sifatnya qalbi atau batini atau ruhi, bersuci secara batiniyah atau ruhiyah. Ya, bersuci dari kesyirikan, bersuci dari kemunafikan, bersuci dari iri hati, sombong, ya, suuzon sama orang. Nah, biasanya pembahasan hal-hal itu ada pada kajian akhlak, pada kajian tentang adab, ya, kajian tentang sebagian orang mengistilahkan dengan tasawuf, ya, dan ini termasuk yang memang mesti kita lakukan juga selain toharoh yang sifatnya fisik. Kemudian kita lihat macam-macam wudhu, ya, ada wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Untuk wudhu wajib seperti untuk sholat, ya, miftahus sholah tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Sholat itu kuncinya adalah bersuci, ya, pengharamnya adalah takbir. Maksudnya pengharam adalah kalau udah takbir sholat, maka seluruh aktivitas di luar sholat haram. Itu maksud pengharamnya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, penghalalnya adalah taslim, salam. Maksudnya ketika udah salam, maka halal lah semua yang tadinya haram itu, ya, menjadi halal yang tadinya haram kalau sudah salam. Dan juga yang termasuk wudhu adalah ketika wudhu hendak tawaf, yang sudah kita bahas barusan, karena dia sama, suci, mesti suci. Kemudian wudhu sunnah seperti memperbarui wudhu, lalu hendak membaca Al-Quran. Ini khilafiyah para ulama, ya. Sebagian mengatakan wudhu hendak membaca Al-Quran, kalau dia menyentuh Al-Quran, bacanya sambil nyentuh mushaf, dan mushaf itu adalah yang penuh dengan tulisan Al-Quran tanpa terjemahan, tanpa catatan kaki. Kalau udah ada terjemahan dan catatan kaki, Imam Ibnul Arabi mengatakan itu bukan lagi mushaf. Yang disebut dengan mushaf adalah ketika isinya adalah hanya tulisan Al-Quran Arabnya, ya, maka itu mushaf. Adapun yang di HP itu HP bukan mushaf, karena HP kadang WA, kadang marketplace, ya, kadang YouTube, kadang TikTok, kadang Quran, maka dia nggak dikatakan mushaf. Nah, kalau baca Qurannya sambil menyentuh mushaf, maka mengambil air wudhu, ya, itu wajib menurut jumhur ulama, menurut mayoritas, bukan ijma. Sebagian mengatakan tidak wajib, seperti Ibnu Abbas, ya, pendapat Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Ibnu Hazm, ya, Al-Albani, termasuk Syekh Yusuf Qardawi, bagi mereka itu sunnah, nggak sampai wajib. Namun etikanya memang lebih baik wudhu. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, seperti baca dengan hafalan kita, atau baca lewat HP, karena HP bukan mushaf, ya, yang penting kita nggak lagi haid, ya. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran,
itu boleh dan kebolehannya sepakat seluruh ulama. Ya, jadi kalau tanpa wudu membaca Quran tanpa menyentuh, walaupun dalam keadaan hadas kecil, namun dengan syarat bukan hadas besar, kata Imam Nawawi seluruh ulama sepakat hal itu dibolehkan walaupun tanpa wudu. Namun lebih afdal memang wudu, sunnahnya wudu. Baik. Kemudian mandi setelah hubungan badan. Ya, setelah memandikan mayit atau menggotong mayit, ini disunahkan mandi buat si tukang mandiin dan yang ngegotong. Ya, sebagian ulama mengatakan ya untuk yang menggotong mayit tidak perlu mandi, cukup wudhu saja. Ya, cukup wudhu saja. Kemudian wudhu menjelang tidur, ini juga sunnah. Ya. Buat sebagian orang yang setelah hubungan suami istri dia takut dengan dingin, cuaca yang dingin atau air yang dingin, ya boleh dengan wudhu saja dan itu sunnah menurut jumhur kalau memang dia nggak kuat dengan mandi. Ya, contoh ini wudhu yang sunnah. Ya, mandi wajib. Ya, mandi yang wajib. Mandi yang wajib pertama mandi junub atau mandi janabah yang sering kita bilang dengan mandi besar. Ya, baik karena jima atau mimpi basah. Kemudian mandi setelah haid. Mandi setelah nifas. Ya, kemudian mandi bagi jenazah. Jenazah wajib dimandiin dalam fikih Islam. Selama memang bisa dimandiin. Ya, ada jenazah tertentu yang udah nggak bisa dimandiin. Seperti jenazah yang kebakar, hangus, sehingga tinggal tulang belulang saja, ini sulit dimandikan. Kalau dimandi malah hancurnya. Maka ini bisa dengan cara ditayamumkan, diganti dengan ditayamumkan. Ya. Kemudian mandi bagi mu'allaf. Mu'allaf ketika mandi wajib, ini nggak ada kaitan dengan keabsahan keislamannya. Keislamannya sudah sah ketika dia bersyahadat secara sadar, tidak terpaksa. Ya, bukan pura-pura. Adapun mandi sekedar untuk menghilangkan masa junub dan hadas besar dia ketika masih non-muslim. Karena tahu non-muslim itu tidak pernah mandi wajib, tidak pernah wudu, tidak pernah tayamum, sehingga mereka menurut kacamata kita mereka selalu mengalami hadas kecil dan hadas besar. Ya. Oleh karenanya ketika mereka masuk Islam, supaya mereka kemudian bisa sholat sebagaimana orang Islam lainnya, maka mereka diwajibkan mandi setelah masuk Islam. Ya, ini mandi yang wajib. Contoh mandi yang wajib. Adapun dalam sebagian mazhab Syafi'i, nggak semua ya, nggak semua di mazhab Syafi'i, tapi sebagian saja, yaitu ada namanya mandi wiladah, mandi setelah melahirkan. Ya, mandi setelah melahirkan. Habis ngelahirin, selesai, walaupun dia masih nifas, ya mandi. Namun mandi yang jenis ini diperdebatkan para ulama keberadaannya. Ya, ada yang mengatakan tidak ada mandi wiladah, yang ada adalah mandi setelah nifas, dan itu pendapat mayoritas ulama, tidak ada mandi wiladah. Adapun yang mengatakan mandi wiladah itu ada, mandi kelahiran, itu sebagian mazhab Syafi'i saja. Namun kalau kita cari dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi memang kita tidak temukan. Namun hal itu kita temukan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, dalam kitab Nihayatuz Zain, ya beliau mengatakan mandi wiladah itu ada. Nanti ibu-ibu jangan kaget kalau sebagian barangkali kiai atau ustazah ya yang menganjurkan mandi wiladah, mungkin dia berpatokan dengan itu ya sebagian fikih mazhab Syafi'i. Namun mayoritas fuqaha mengatakan tidak ada mandi wiladah, yang ada adalah mandi setelah nifasnya. Adapun mandi sunnah seperti mandi ihram, mandi memasuki Mekah, mandi Jumat, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, kecuali sebagian sahabat dan sebagian mazhab Zuhiri yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Ya. Dan bagi wanita gimana? Buat ibu-ibu, bagi wanita mandi Jumat itu tidak sunnah kecuali bagi yang pengen ikut sholat Jumat. Kita tahu sholat Jumat buat wanita tidak wajib,
dan tidak pula sunnah, boleh-boleh saja. Ya. Namun bagi yang pengen sholat Jumat, bagi wanita dianjurkan untuk mandi Jumat juga. Dan itu cukup banyak yang melakukan. Kalau kita lagi umroh atau lagi haji, itu kelihatan tuh di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, itu banyak jamaah ibu-ibu ikut juga sholat Jumatnya. Ya, kemudian mandi setelah bekam, ya, dan ya masih ada yang lainnya. Baik, ini contoh ya macam-macam mandi. Kemudian macam-macam toharoh ini sudah kita bahas tadi, ya toharoh zohiro, toharoh fisik, dan toharoh batinah atau toharoh secara ya hati atau batin atau ruhiyah. Ya. Kemudian kita masuk pada skema pembahasan fikih toharoh. Itu tidak jauh-jauh pembahasan utamanya dari 4 hal ini. Ya, ini kalau kita ingin peras ya, kita peras esensnya itu ya 4 hal ini. Toharoh itu macam-macam alat toharoh, macam-macam bersuci, macam-macam hadas, dan pembahasan tentang macam-macam najis. Ya, kita lihat di situ untuk macam-macam alat toharoh, ya ada air, ada debu. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus tentang air dan debu. Untuk macam-macam bersuci, ada raf'ul hadas, menghilangkan hadas tadi dengan wudu, tayamum, dan mandi. Lalu ada izalatun najasah atau izalatun najis, menghilangkan najis. Ada istinja, cebok kalau istilah di kita, ya menghilangkan najis. Ya, misal ada najis yang nempel di lantai rumah kita, ya itu namanya izalah, ya izalah menghilangkan. Atau raf'ul najis bisa juga. Kemudian macam-macam hadas, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil BAB, BAK, buang angin, keputihan, madhi, wadi. Apa madhi? Madhi cairan yang keluar dari kemaluan di saat syahwat. Ya, dan ini lebih sering dialami oleh perempuan. Kalau laki-laki ada tapi jarang. Kalaupun ada biasanya tertentu aja. Ya, termasuk juga laki-laki yang dalam kondisi sakit bisa keluar madhi. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian wadi. Apa wadi? Yaitu cairan yang keluar dari kemaluan yang biasanya terjadi setelah buang air kecil. Ya, setelah buang air kecil biasanya tuh ada orang merasa sudah tuntas, ya, merasa sudah tuntas kencingnya, tau-taunya masih ada yang keluar juga, ya masih ada keluar juga, ya walaupun setetes, ya atau 2 tetes misalnya, dia sudah selesai kencingnya padahal udah rapi lah, udah macam-macam, udah cebok segala macam gitu. Nah itu wadi, ya air yang keluarnya setelah kencing. Nah ini tidak ada khilafiyah para ulama di semua mazhab, madhi, wadi itu najis, tapi dia hadas kecil. Cukup dengan cebok saja, lalu wudu, ya bukan dengan mandi. Ya hadas besar seperti haid, nifas, dan junub, ya seperti karena jima, baik jimanya itu selesai atau tidak selesai. Ya mimpi basah, ini juga termasuk di dalamnya, baik yang dialami laki-laki atau perempuan, tapi laki-laki lebih sering dibanding perempuan. Kemudian macam-macam najis. Untuk macam-macam najis ini ada najis yang statusnya disepakati, ada najis yang statusnya diperselisihkan. Nah, nanti rinciannya kita akan bahas ya. Contoh kalau yang disepakati itu kotoran manusia, air kencing manusia itu sepakati. Ya, wadi, madhi itu disepakati. Darah haid itu disepakati. Ya, bangkai hewan, ya kecuali bangkai manusia. Kalau bangkai manusia atau jenazah itu tidak najis. Ya, kalau bangkai hewan, kecuali bangkai ikan dan belalang, ya itu selain itu, itu najis sepakat. Kemudian hewan jalalah. Apa hewan jalalah? Hewan pemakan, makan kotoran. Ya misal mohon maaf nih, ada peternakan lele, ikan lele, atau ikan apapun lah, nggak harus lele ya. Ternyata si pemilik ternak itu kotor lah, dia menggunakan kotoran manusia sebagai pakan ternaknya.
maka itu hewan najis dan haram dimakan. Namanya hewan jalalah. Ya. Namun oleh Ibnu Umar dikatakan kalau kita punya hewan jalalah, tunda sampai 3 hari, kasih makan dengan makanan yang normal, yang halal, yang suci. Setelah 3 hari barulah dia boleh untuk kita konsumsi. Tapi kalau belum kayak begitu tetap tidak boleh. Ya, dalam rangka apa? Sampai 3 hari itu dianggap sudah cukup untuk recovery struktur yang menyusun daging-daging lah begitu ya, tubuh ikan tersebut kembali normal. Ya, ini hewan jalalah itu sepakat itu najisnya. Adapun yang diperselisihkan najisnya seperti air mani, ya air mani laki-laki itu diperselisihkan najisnya. Terus keputihan, ya rutubah, itu keputihan dalam bahasa Arab, rutubah itu diperselisihkan kenajisannya. Lalu kemudian juga ya anjing, ya kulitnya, bulunya, ya liurnya diperselisihkan para ulama. Nanti itu ada pembahasan pas kita masuk di 4 mazhab ya. Ya, kemudian babi pada selain dagingnya. Kalau daging babi sepakat najis. Tapi selain dagingnya seperti bulu, kulit, kuku, tulang, itu diperselisihkan kenajisannya. Itu nanti akan ada pembahasan khusus dan juga dalil-dalilnya. Tapi kayaknya nggak hari ini ya, kan kita ini pengantar dulu nih. Ya. Kemudian macam-macam najis menurut bobot. Ya, ada yang mughallazoh, berat. Apa najis berat? Seperti tadi ya, kotoran manusia, air kencing manusia, darah haid. Nah, itu najis berat tuh. Ya. Kemudian liur anjing, ya itu najis berat. Daging babi najis berat. Kemudian mutawasitoh, ya mutawasitoh yaitu najis yang pertengahan. Ya, yang menurut para ulama pertengahan. Nah, karena ini sifatnya ijtihad, ya maka masih ranah diskusi para ulama yang mana yang mutawasitoh. Ya, ada yang mengatakan contohnya kotoran hewan yang bisa dimakan. Hewannya ya, bukan kotorannya maksudnya. Ya, seperti ayam dalam mazhab Syafi'i ini najis tapi mutawasitoh. Dia pertengahan najisnya. Namun dalam mazhab yang lain, hewan yang bisa dimakan kotorannya itu suci. Karena Rasul pernah sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang, walaupun udah dibersihin, pastilah kotorannya ada walaupun tinggal sedikit. Dan Rasul pernah sholat di situ. Sehingga itu menjadi data bagi mazhab selain Syafi'i bahwa hewan yang bisa dimakan seperti kambing, sapi, ikan, kotorannya itu bagi mereka tidak najis. Itu adapun dalam mazhab Syafi'i tetap najis, namun najisnya mutawasithah. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya apa? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, belum makan sebagaimana makan layaknya bayi ya, kayak udah makan bubur, udah makan macam-macam. Nah, dia masih ASI nih, biasanya 6 bulan ke bawah. Nah, itu buat bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki dia tetap najis, tapi mukhaffafah, ringan. Sehingga cara pembersihannya cukup dengan dicipratkan. Beda dengan bayi perempuan, ya mesti diguyur, dibersihin. Nah, ketika bayi laki-laki itu udah ya makan sebagaimana bayi lain yang normal, maka dia udah sama najisnya dengan yang lain. Begitu dibersihkan. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena ada yang bilang itu bayi suci. Enggak, tetap najis tapi mukhaffafah. Ya, itu kencing bayi tersebut tetap najis tapi dia mukhaffafah. Maka tetap dibersihkan dengan cara dicipratkan. Namun kalau kita ingin lebih nyaman lagi, ya nggak apa-apa juga disiram sebagaimana terhadap air kencing bayi perempuan. Gitu. Ya. Termasuk juga yang para ulama mengkategorikan adalah najis mukhaffafah adalah muntah yang baru. Kita baru makan. Ya, baru makan sih. Anggaplah 15 menit kemudian, mungkin gara-gara kenapa lah, kita muntah. Ini dianggap mukhaffafah, ringan, karena baru.
Tapi kalau itu makanan udah lama, sehingga sudah bau, di mulut kita pun juga udah pahit, ya di luar pun juga sudah bau, maka ini najis, ya sudah masuk kategori najis yang berat, karena juga mirip dengan kotoran. Oleh karena itu, para ulama membedakannya. Adapun gumoh, bayi kalau lagi gumoh, ya baru minum susu, kemudian meloran dan dia keluar dari mulutnya, muntah susunya itu, tapi baru belum sempat tertelan, ini masih suci, nggak masuk kategori najis. Taib ya. Nah ini skemanya kurang lebih seperti ini. Nah insya Allah ke depan kita juga akan membahas satu persatu 4 hal ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa bersabar untuk membahasnya. Ya. Untuk air, kita tahu ada air yang suci dan mensucikan. Tohur atau air mutlak, kadang diistilahkan dengan air mutlak. Ya, Imam Abu Syuja dalam kitab Matan Abu Syuja mengatakan ada 7 air yang suci dan mensucikan. Seperti air hujan, air laut. Nah, nanti ada pembahasan tentang secara khusus ya air laut. Ada sebagian ulama memakruhkan berwudu dengan air laut. Ya, air sungai, kemudian air sumur, lalu air dari mata air kayak apa tuh? Telaga ya. Kemudian salju dan embun. Ya, kalau embun saya sendiri terus terang belum pernah wudu pakai embun. Ya. Mungkin susah juga tuh wudu pakai embun ya. Salju ya belum pernah ketemu. Baik, ini 7 macam air mutlak. Kemudian ada juga air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Sering diistilahkan dengan tohir. Dia tohir. Ya bukan sekedar tohur. Tohur suci mensucikan. Kalau tohir suci tapi dia tidak mensucikan. Seperti air mutaghayyar, air yang udah berubah baik pada warna, rasa, dan aroma. Seperti air kopi, suci, kopi itu suci, tapi nggak bisa, nggak boleh wudu pakai kopi. Ya, sedap, ya kan? Air teh, sirup, kuah, air tajin. Nah, ini semua air suci, tapi karena udah berubah, baik pada warna atau rasa atau aroma, atau salah satu dari 3 hal ini berubah, maka dia suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian air mustakmal, yaitu air bekas wudhu dan mandi, khususnya air tetesan dari tubuh. Kita kan kalau habis wudhu di tangan, jadi jemari, wajah kita ada tetesannya tuh. Nah, itu namanya air mustakmal. Atau habis mandi wajib, itu ada air juga di tubuh kita, netes tuh. Nah, tetesannya itulah yang namanya air mustakmal. Air yang udah dipakai, itu kalau bahasa gampangnya begitu. Nah, jumhur ulama mengatakan air mustakmal nggak boleh dipakai buat wudhu, kecuali menurut mazhabnya Imam Malik. Ya, bagi mereka sah dan boleh untuk wudhu air mustakmal itu, berdasarkan kisah bahwa dahulu Rasulullah setelah wudhu, para sahabat langsung berebut dengan air yang menetes dari tubuh Rasulullah, diantaranya Bilal bin Rabah, lalu mereka pun menggunakan air itu untuk berwudu. Ya, sehingga kisah ini dibahas oleh Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam, menjadi dalil ya air mustakmal boleh buat wudu, dan ini diperkuat oleh mazhabnya Imam Malik. Namun mazhab yang lain mengatakan tidak sah, ya karena itu tidak lagi masuk kategori yang suci dan mensucikan, karena unsur pokok dari air suci dan mensucikan sudah tidak ada, karena sudah mengalami mukhtalitun, tercampur dengan tubuh manusia, dengan keringatnya, dengan debunya atau dakinya, segala macam begitu. Baik, nah ini air mukhtalit. Nanti juga ada pembahasan di yang 4 mazhab ya. Air mukhtalit artinya air bercampur. Ya kita singkat gini aja, air mukhtalit itu ada 2 model. Air yang bercampur dengan benda suci, ada air yang bercampur dengan benda najis. Air yang bercampur dengan benda suci seperti kecampur dengan sabun, kecampur dengan sampo, kecampur dengan debu, kecampur dengan ganggang kalau di di sungai.
Ini bukan gang jalanan ya, gang-gang nama pohon ya. Kecampur dengan ranting dan batang pohon yang jatuh ke sungai itu. Itu kan benda-benda suci semua. Nah, para ulama membagi, kalau benda-benda tersebut tidak bisa dihindari seperti lumut, dedaunan, ranting-ranting, maka bercampurnya dengan benda-benda ini sama sekali tidak mengganggu kesucian dan tetap boleh untuk bersuci. Sehingga wudhu di air sungai yang lumutan, air sungai yang kejatuhan batang pohon, ya silahkan. Ya, walaupun itu air mengalami perubahan. Contoh seperti air-air yang ada di Pulau Kalimantan. Mungkin buat Bapak Ibu yang pernah ke Kalimantan itu tahu betul air di sana itu air tanah gambut. Airnya nggak sebening di Jawa. Warna airnya kayak apa ya? Mungkin yang pernah ngelihat apa tuh skuteng atau air jahe. Jadi keruh. Tapi begitulah air mereka. Tahun 2007 atau 2008 saya pernah diundang ke Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Ya, saat itu saya mau sholat maghrib, wudhu, saya kaget betul karena begitu saya buka keran musola, itu airnya warnanya hitam. Mirip kayak kuah empek-empek lah. Kaget betul saya, wah kok airnya begini? Terus saya tanya ke mahasiswa, ini kok begini? Oh iya Pak Ustadz, ini emang kayak begini airnya. Jadi air di sana itu ya begitu. Dan pas saya coba kumur-kumur, rasanya sama kayak air kita, air tawar di kita. Warnanya aja yang warnanya hitam. Jadi itu bercampur yang tidak bisa dihindari. Ya secara alami. Yang kayak begini para ulama mengatakan ini tetap suci dan mensucikan. Nah, ada juga bercampur dengan benda suci tapi sebenarnya bisa dihindari. Seperti bercampurnya dengan sabun dan sampo. Kita bisa menghindari itu, kan tergantung kitanya kalau itu. Nah, untuk yang jenis kayak begini, kalau bercampurnya hingga sampai mengubah banget ya air putih itu sehingga berubah menjadi kayak air kayak air cucian beras misalnya warnanya, ini udah nggak boleh walaupun dia suci. Bercampur sebelum ini udah nggak boleh untuk buat wudhu. Maka kalau kita sampoan, busa-busanya jatuh di bak kamar mandi, lalu bak itu airnya langsung berubah lah begitu ya, maka ini udah nggak boleh karena sudah mengalami perubahan. Ya sudah mengalami perubahan. Ya, kalau tidak mengalami perubahan walaupun dia kejatuhan, maka itu para ulama berselisih pendapat. Ya, air bak mandi kita kejatuhan misalnya sampo. Yang paling sering buat sebagian orang adalah, mohon maaf ya ini saya sebut merek terpaksa, betadin cair di kolom kamar mandi supaya buat sebagian orang tuh. Itu kan udah kecampur tuh. Dan baunya pun juga udah berubah itu. Ya, tapi secara warna masih bening segala macam. Nah, yang seperti ini ranah debatable para ulama itu masih boleh nggak dipakai buat wudhu? Ya, sebagian mengatakan nggak boleh karena udah berubah secara aroma, udah aroma betadin begitu. Ya bau-bau rumah sakit gitu. Kemudian yang sebagian lain mengatakan masih boleh ya karena dia benda yang suci bukan benda yang halal begitu. Tapi ini tentang bercampur dengan benda yang suci. Nah, untuk yang kedua, bercampur dengan yang najis, kejatuhan, kecipratan dengan air kencing anak kita. Anak kita lagi BAK, ya biasa yang namanya bocah, nggak bisa nahan, nyiprat kemana-mana, masuk ke ember yang ada air tempat atau air untuk wudhu kita. Nah, ini gimana? Sama statusnya air mukhtalit juga. Kalau udah berubah, maka nggak ada khilafiyah para ulama, maka itu najis, nggak boleh dipakai. Kalau tidak berubah gimana? Ya, baik airnya banyak atau dikit. Ya, kalau tidak berubah, maka para ulama membedakan. Kalau airnya banyak, 2 kulah ke atas, dan tidak ada perubahan, maka dia boleh untuk berwudu di situ. Sebagaimana hadis, innal ma'a idza qullatain lam yahmilil khabas. Air jika udah 2 kullah, maka najis yang menetes tidak ngefek, tidak berpengaruh. Berapa sih 2 kullah? 1 kullah, kata Syekh Sabiq, kurang lebih 317 liter. 317 liter, itu 1 kullah. 2 kullah ya kali 2 aja.
Nah, jika udah 2 kulah lebih, ya ketika ada najis yang menetes dan tidak ngaruh tadi, maka dia masih boleh. Nah, kalau sedikit airnya, seember, misal seember, kemudian kejatuhan najis dan tidak berubah, ya, dan tidak berubah, maka ini ranah debatable para ulama. Imam Malik mengatakan tetap boleh untuk dijadikan wudhu selama memang nggak berubah 3 hal tadi, warna, bau, dan rasa. Ya, sementara yang lain mengatakan nggak boleh karena itu air yang sedikit, seember, nggak banyak. Ya, kejatuhan anggaplah 1, 2, 3 tetes air kencing anak kita misalnya. Maka yang seperti ini ya untuk kehati-hatian tidak usah. Lalu bagaimana kalau cipratannya hanya bukan tetes tapi titik? Bukan tetes tapi titik yang nyaris nggak kelihatan. Untuk yang seperti itu maafu anhu, dimaafkan karena kita nggak tahu juga kena atau tidak. Ya, sama seperti ya mau ibu-ibu mau bapak-bapak, kadang kalau lagi BAK di WC umum tempatnya nggak nyaman buat BAK yang secara aman dan nyaman cipratan gitu ya. Tapi kita udah berusaha banget supaya nggak nyiprat gitu. Sangat mungkin tetap terjadi cipratan itu, tapi kita nggak bisa melihatnya. Mungkin hanya titik-titik kecil yang bisa diabaikan. Imam Syafi'i mengatakan untuk kasus kayak begitu, itu dimaafkan karena kita nggak melihat dan nggak ketahuan juga. Ya, kecuali yang benar-benar kelihatan dan ketahuan, itu lain lagi ceritanya. Itu namanya air mukhtalit yang dengan najis. Nah, kemudian ada namanya air najis. Itu air yang secara zat memang najis, istilahnya najis aini. Ya, najis aini, najis secara materinya seperti wadi, mawi, air seni hewan yang dagingnya nggak bisa dimakan. Ya, ini namanya najis aini. Ada najis hukmi. Apa najis hukmi? Benda yang suci. Tolong diingat, benda yang suci tapi najis, itu namanya najis hukmi. Kain sarung kena ompol. Apalagi mukena ibu-ibu lagi tilawah, lagi sholat, lagi zikir, anak datang, anak kita ngompol. Nah, itu mukena statusnya najis hukmi, najis secara hukum, bukan secara aini, secara materi. Karena mukena pada materi awalnya adalah benda suci. Nah, bedanya apa dengan najis aini? Najis aini nggak bisa disucikan. Yang namanya kotoran manusia, misal nempel di mana, ketika kita bersihkan itu kotoran tetap kotoran. Dia ke bawah air mengalir kemana kayak tetap kotoran. Yang lagi dibersihkan bukan kotorannya. Yang lagi dibersihkan adalah benda yang kena kotoran itu. Nah, najis hukum dia bisa dibersihkan karena dia benda yang kena najis. Ketika kain sarung saya kena kotoran, lalu saya cuci, yang saya lakukan adalah sedang membersihkan kain sarung, bukan sedang membersihkan kotoran. Kotoran tersebut ketika kesebor kemana-mana, ini kotoran. Dia nggak bisa jadi suci, berubah jadi suci itu. Ya, kotoran manusia misalnya, dia nggak bisa berubah jadi suci sampai dia hilang. Ya, kecuali dia hilang. Tapi ketika dia masih ada, dia tetap najis. Nah, sedangkan kain sarung yang sedang saya bersihkan, dia bisa menjadi suci lagi. Nah, ini namanya najis hukmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dulu ya muqaddimah atau pengantar. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutannya di pertemuan yang akan datang bulan depan kayaknya, ya, tentang air menurut 4 mazhab. Ya, kemudian nanti tentang debu menurut 4 mazhab. Terus begitu hingga sampai pembahasan yang tadi menurut 4 mazhab. Ya, itu dulu saya kembalikan ke moderator, ke Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Bentar, ini kenapa ya? Baik. Sangat menarik sekali ya. Ini belum masuk ke materi utamanya, baru pengantar ya Ustadz. Udah banyak sekali yang bisa kita pelajari mengenai taharah ini. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan menuliskan di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Atau jika ada yang mau bertanya secara langsung juga dipersilahkan. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
Em, dan di sini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan, Pak Ustadz. Mohon bertanya jika air bak mandi kejatuhan kotoran cicak atau baju kita kejatuhan kotoran cicak. Nah, bagaimana eh, statusnya kesucian dari air atau baju kita yang kena kotoran cicak itu, Pak Ustadz? Iya, Taib. Tentang cicak, ya kotoran cicak, dia najis atau bukan? Para ulama membedakan begini. Hewan itu ada yang darahnya mengalir, ada yang darahnya tidak mengalir. Nah, hewan yang darahnya tidak mengalir, kotorannya dianggap suci oleh jumhur ulama. Dari mana dalilnya? Yaitu kisah ketika Rasulullah memerintahkan kalau air minum kita kejatuhan lalat, ya kan? Pernah dengar kan kisah ini? Ya, kata Nabi, "Idza waqa'a fi mashrubikum adz-dzubab." Jika zubab lalat itu nyemplung di minuman kalian, Rasul katakan falyagmizhu thumma yanzi'hu. Celuplah lalu barulah dibuang. Ini menunjukkan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, dia tidak najis, baik bangkainya atau kotorannya. Nah, lalat termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Nah, dikiaskan dengan itu sehingga hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir dan cicak oleh mereka dianggap hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, ya, wa ammal wazgu faqat'ul jumhur bi annahu la nafsa lahu sa'ilah. Ya, adapun cicak, pendapat jumhur adalah hewan yang darahnya tidak mengalir, gitu. Itu kata mayoritas ulama. Nah, sehingga dengan alur berpikir kayak begitu, cicak ini kotorannya menurut mayoritas ulama tidak najis. Sehingga cukup kita buang saja, bukan karena dia najis, tapi karena merusak pemandangan. Jadi kalau ada kotoran cicak jatuh di sejadah, jatuh di kolam, kita buang, ya, karena dia memang bisa merusak pemandangan. Namun ini bukan karena dia najis, tapi karena kotor dan merusak pemandangan. Taib, ini pendapat siapa? Pendapat mayoritas ulama. Ya, saya bacakan dari kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Syihabuddin Ar-Romli. Ya, dia berkata, yustafna minan najasi, ya, dikecualikan dari najis, yaitu ya maitul dam al-hasail, yaitu hewan yang darahnya tidak mengalir, itu dikecualikan kenajisannya, alias bukan najis kalau dikecualikan. Ya, apa aja di sini dikatakan kal wazgi, seperti cicak, wazanbur, ya, zanbur, zanabir itu kumbang, ya, wal khunafsa, ya, khunfasa ini adalah lalat atau tawon lah, ya, tawon, wazubab, lalat, ya. Nah, ini semua hewan-hewan yang kata Imam Syihabuddin Ar-Romli yang bangkainya dan juga kotorannya itu tidak najis karena dia hewan yang darahnya tidak mengalir, gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan tetap najis. Alasan mereka kembali ke teori hewan yang nggak bisa dimakan maka kotorannya najis. Jadi emang ada dua pendapat masalah itu. Nah, saya pribadi cenderung untuk najis atau tidak tetap bersihkan, seperti yang saya katakan tadi. Kalaupun dia ternyata tidak najis, ya tetap nggak enak dipandang. Bersihin aja, buang aja. Ya, kalau ternyata itu najis, ya apalagi itu najis, maka lebih layak untuk kita bersihkan. Nah, itu jalan tengahnya begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Pak Mehmet yang bertanya mengenai kotoran cicak tadi. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Ini cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Insya Allah saya bacakan satu persatu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Karena Ustadz hanya ada waktu sampai 10.30 ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya dari
eh, Pak Hanan. Nih, kalau nggak salah Bapak atau Ibu ya, Bapak mungkin ya. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, jika menemui hal yang diperselisihkan, berarti kita harus menetapkan kita pakai mazhab tertentu kah? Baru kita aplikasikan atau bebas? Misalnya untuk kasus A pakai mazhab B, pakai mazhab A, kasus B pakai mazhab B dan seterusnya. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah kita harus menentukan pakai mazhabnya dulu atau kita bisa bebas menentukan mau mengaplikasikan yang mana lagi? Baik, ya, masalah ini pernah kita bahas dulu ya tentang memahami mazhab-mazhab dalam Islam. Salah satu pembahasannya adalah tentang apakah boleh pilih-pilih atau gonta-ganti mazhab ya dalam mengambil keputusan fikih ya. Para ulama kita mengatakan bahwa untuk orang awam yang baru belajar disebutkan al-ami la madhhaba lahu. Orang awam itu tidak memiliki mazhab. Sehingga orang awam, orang yang baru belajar, mereka lebih luas dalam masalah itu. Sehingga mereka bisa bertanya kepada seorang guru, kepada seorang ustadz. Ustadz itu menjawab hukumnya A, hukumnya B. Maka itu telah menjadi mazhab bagi dia. Itu sudah menjadi jalan keluar bagi dia. Begitu. Itu untuk orang awam. Ya. Dan umumnya hari ini umat Islam dalam masalah fikih lebih banyaknya awam, lebih banyaknya yang baru belajar. Sehingga mereka tidak perlu istilahnya dipusingkan dengan masalah itu. Ya, mereka lebih luas ketika seorang ustaz bilang hukumnya A. Walaupun para ulama beda pendapat, misalnya gitu ya, kata si ustaz itu, tapi saya memilih pendapat bahwa itu dibolehkan, misalnya gitu ya. Maka itu telah menjadi jawaban buat si orang awam tersebut. Nah, adapun untuk orang yang sudah mampu melakukan komparasi dalil, ya sudah belajar, ya dia udah ngerti lah pokoknya, maka orang ini dia dibolehkan dengan kemampuan komparasi dalilnya untuk mengambil pendapat mana yang menurutnya lebih pas, lebih kuat, atau lebih mungkin dijalankan. Baik, ini saya kembali tayangkan materi yang pernah kita bahas. Yang pertama, ini yang tadi saya bahas ya, apakah wajib bermazhab bagi orang awam? Ya, bagi orang awam tidak wajib bermazhab. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan jika ada orang buta, ya nggak tahu arah kiblat, dia nanya ke orang, maka si orang buta itu wajib taklid. Jangan belaga kritis, kan dia buta gitu. Pak, kiblat mana? Oh, sebelah sini. Ah, bohong. Kok kaget kan? Kok bohong? Ini dia nggak ngelihat, tapi kita yang lihat malah dianggap bohong gitu kan. Nah, jadi untuk orang buta kayak gitu. Nah, dengan hal itu, orang yang awam yang dianggap seperti orang yang buta, masih nggak ngerti apa itu dalilnya, belum ngerti dia, maka diibaratkan seperti itu. Dia ikut saja. Nah, adapun untuk orang yang sudah nuntut ilmu, udah ngerti, udah belajar, maka mereka ya diberikan keluasan. Contoh nih ya, silakan dibaca di situ. Ini saya gedein aja. Lihat di sini dikatakan bahwa tidaklah wajib bagi orang awam mengikuti satu mazhab tertentu, tapi hendaknya dia mengambil satu pendapat mazhab dalam satu waktu dan mengambil mazhab lain di waktu lainnya. Ya, ini kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdul Salam diperbolehkan taklid terhadap salah satu imam mazhab yang 4. Dan setiap orang boleh saja mengikuti salah satu dari pendapat mereka dalam satu masalah dan mengikuti pendapat imam lainnya dalam masalah yang lain. Namun enggak diperkenankan nyari-nyari yang enak. Nah, ini yang nggak boleh. Itulah talfik atau pindah-pindah mazhab orang, nyari-nyari yang enak. Ya, nyari yang sesuai hawa nafsu dia. Tapi kalau dia memilih pandangan beberapa pendapat atau salah satu pendapat karena faktor pertimbangan dalil atau kondisi yang memang mengharuskan dia mengambil pendapat tertentu dari beberapa pendapat yang ada, maka ini dibolehkan kalau karena itu. Begitu. Kalau misal. Nah, baik.
Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi mungkin intinya buat kita-kita ini yang baru belajar nih, baru baru mulai mengenal mazhab gitu ya, dan baru belajar eh, mengenai perbedaan mazhab, ini kita harus bertanya kepada ulama yang kita percaya begitu ya Pak Ustadz ya, untuk Iya. mengetahui apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Baik, selanjutnya mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaan dari tadi siapa? Bapak Hanan ya. Karena ada yang raise hand, ini Mbak Soraya, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang ada di chat. Silakan Mbak Soraya. Ya, jelas khair Mbak Nuni. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, kalau di mukena itu kena nyamuk, tapi nyamuknya yang udah ada banyak darahnya itu tuh tergolong hewan dengan darah yang mengalir atau seperti apa Ustaz? Terus bagaimana cara membersihkan mukenanya sehingga kita bisa tetap digunakan untuk sholat? Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Nuni. Ya, taib. Untuk darah nyamuk lagi sholat, ya bukan hanya mukena sih. Kadang-kadang bapak-bapak juga ngalamin lagi sholat di pipinya digigit nyamuk, ya langsung ditepok, langsung keluar darah gitu kan. Ini gimana ya sholatnya? Nah, yang seperti itu masuk kategori ma'fu anhu, ya itu dimaafkan. Ini saya buka dulu. Ini pernah saya bahas tentang orang yang lagi sholat, gusinya berdarah. Ya, kalau gusi berdarah kan biasanya kan agak lebih banyak ya dibanding darah nyamuk. Ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, saat sholat gusi berdarah. Ini bagaimana? Nah, ini saya bahas di sini tentang status kenajisan darah dulu. Ya, di mana kata Imam Nawawi, kenajisan darah itu begitu nyata, ya tidak aku ketahui adanya perbedaan pendapat seorang pun kaum muslimin. Ya, Imam Ahmad juga bilang begitu. Ya, yang para ulama beda pendapat itu tentang nanah, tapi kalau tentang darah mereka sepakat. Nah, ada darah yang dimaafkan, yaitu darah banyak itu membatalkan sholat. Kalau sedikit tidak. Jadi darah yang sedikit itu tidak. Kemudian ya sholat tetap sah walau pada pakaiannya terdapat darah kutu. Nah, darah kutu nih. Kemudian darah yang sedikit dari darah-darah apapun. Apa dalilnya? Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Hasan al-Basri bercerita, kaum muslimin senantiasa sholat dalam keadaan mereka terluka. Ini kasus ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar kita tahu namanya orang perang kan luka-luka tuh. Luka, keluar darah, diperban, ya darahnya tetap nembus juga sama perban. Dan tentu lebih banyak dibanding sekedar darah nyamuk. Nah, yang seperti itu mereka tetap sholat karena emang nggak bisa dihindari, bukan karena darah itu suci, bukan, tapi karena emang situasi yang nggak bisa dihindari oleh mereka. Maka ketika kasus lagi sholat gusi berdarah atau nyamuk tadi yang kita refleks, kita tepok langsung berdarah, maka ini semua ma'fu anhu, ya, yang dimaafkan dan sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, baik. Cukup jelas ya Mbak Soraya. Saya akan melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti Suryana. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bila kita sholat misalnya di masjid dan jamaah ada yang menggunakan kursi roda yang masuk masjid, apakah jalur lantai yang kita injak tersebut masih suci dan layak untuk tempat kita sholat, atau bagaimana itu hukumnya? Jadi lantai yang dilewati oleh kursi roda. Kursi roda. Karena iya. Kursi rodanya kan mungkin dari luar ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Jadi selama tidak ada bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa di kursi roda itu ada najisnya, mungkin kursi rodanya kotor, iya. Ya kena ya di jalanan kan ya pasti kotor ya, ada tanah, ada debu. Tapi kita tahu tanah dan debu itu kan suci. Sebagaimana hadis ju'ilat li ya al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku, kata Rasul, seluruh permukaan bumi ini adalah tempat sujud dan suci.
Nah, sehingga ketika kursi roda itu lewat di situ, selama tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kursi roda itu nginjak najis, maka selama itu pula kita pun tidak memberatkan diri menduga-duga itu mengandung najis. Ya, tetap kita anggap dia suci sampai terbukti ada najisnya. Sehingga ketika dia didorong untuk ke masjid, maka tetap dia suci selama memang tadi tidak ada bukti kenajisannya. Namun kalau semata-mata kotor, ya mungkin kotor karena kan ada sisa-sisa tuh nanti tuh, ada pasirnya atau apa. Itu tetap dibersihkan karena bisa mengurangi kenyamanan. Dan jangan lupa di masa Rasulullah dulu, masjid itu bukan karpet, bukan ubin, tapi pasir. Dan para sahabat Nabi dan juga Nabi juga ya sama. Kalau sholat dulu masih pakai sendal. Ya di luar masjid pakai sendal. Masuk ke masjid sendal masih dipakai. Sholat pun masih pakai sendal. Pernah ada kasus Rasul sholat pakai sendal, ternyata di sendalnya ada najis. Oleh malaikat Jibril dikasih tahu. Maka Nabi pun melepas sendalnya dan melanjutkan sholatnya. Ya, ini kalau tahu ya ada najisnya dilepas. Nah, kalau memang nggak tahu, nggak ada bukti yang meyakinkan, maka kembali ke hukum asal, segala sesuatu pada hukum asalnya adalah suci, ya sampai ada dalil yang menunjukkan dia adalah najis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Berarti yang dilewati itu kita bersihkan saja dan kita tetap bisa sholat di atas lantai yang baru dilewati oleh kursi roda tadi, begitu ya Ustadz ya. Singkatnya begitu. Baik, mudah-mudahan menjawab Ibu Yanti Suryana. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yayang, Bapak atau Ibu Yayang. Untuk kotoran hewan yang ada di laut, misalnya kotoran ikan paus, hiu, dan sejenisnya, tetap suci karena dianggap sebagai hewan laut yang suci atau najis? Untuk kotoran hewan laut ini bagaimana Pak Ustaz? Iya, untuk ikan paus, itu para ulama sepakat halalnya. Sehingga dia boleh dimakan. Dia hakikatnya adalah mamalia laut, mamalia air. Ya, mamalia ada yang darat, ada yang air. Ya, dan tidak ada dalil yang mengatakan dia haram. Ya, dan justru Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkai laut adalah halal. Ini dalil kehalalan seluruh ikan yang ada di laut, termasuk ikan paus. Sehingga kembali ke teori tadi, hewan yang bisa dimakan, maka kotorannya adalah suci. Namun jangan lupa, kotoran hewan di laut, ya sebanyak apapun itu kotoran nggak akan ngefek, karena laut itu kan berapa volumenya. Iya kan, nggak akan ngaruh gitu. Ya. Kemudian untuk hiu, ya mungkin kali ada ya akuarium buat paus sehingga ya kotorannya bisa mempengaruhi airnya. Ya, untuk hiu, ini ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan halal sebagaimana umumnya hadis tadi yang saya sebut. Ya, ada pula yang mengatakan hiu tetap haram. Kenapa? Dia masuk kategori ya as-siba, yaitu hewan buas. Karena dalam hadis dikatakan nah Rasulullah an akli dzinabin minasiba. Ya, hadis Bukhari. Ya, Rasulullah melarang kita mengkonsumsi hewan yang bertaring dari kalangan siba. Siba itu buas, bukan semata-mata taring. Karena kalau semata-mata taring, ikan tongkol juga bertaring, ikan kembung juga bertaring. Nggak ada ikan kembung pakai gigi geraham, gigi seri kan. Itu gigi taring semua tuh, tajam-tajam semua giginya. Tapi kalau untuk ikan hiu, karena dia buas, sebagian ahli fikih, sebagian nggak semua, ada yang mengharamkan. Ya, sementara umumnya ulama mengatakan ya tetap ikan hiu halal sebagaimana keumuman ayatnya, ya di mana Allah juga menegaskan begitu. Ya, misalnya dalam surat apa tuh? Di dalam Al-Qur'an dikatakan Saydul Bahr. Uhilla lakum saydul bahr. Ya, dihalalkan buat kalian seluruh hewan buruan di laut. Ya, wa ta'amukum mata'ul lakum. Dan makanan dari laut, makanan yang lezat buat kalian. Nah, itu dalilnya. Ya, sehingga bagi sebagian mazhab seperti Imam Malik, seluruh yang ada di laut halal.
Sampai-sampai mohon maaf ya, babi laut pun halal bagi Malikiyah karena dia hewan air. Ya, termasuk buaya. Ya, dalam mazhabnya Imam Malik buaya itu halal karena dia hewan air. Ya. Lalu kemudian apalagi itu? Mermaid. Mermaid walaupun sebagian kita menganggap itu fiksi, mermaid, putri duyung ya. Tapi di kitab-kitab fikih mazhabnya Imam Malik, mermaid itu dibahas, yaitu ikan berbentuk manusia yang tertangkap di nelayan pada masa itu. Itu sudah pernah kejadian, termasuk hari ini di Saudi pernah kejadian. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan tentang nelayan di Jeddah yang berhasil menangkap ikan ya dengan kepala perempuan, badannya badan ikan, apakah boleh dimakan? Ya kata Syekh Shalih Fauzan, dia sama hukumnya dengan hukum ikan, ya boleh dimakan. Ya, walaupun saya mah nggak tega gitu kan lihatnya, karena mukanya muka perempuan. Gitu. Tapi ya itu tentang ikan. Jadi kesimpulannya seluruh hewan yang bisa dimakan menurut sebagian mazhab jumhur malah yaitu kotorannya tetap suci, kecuali mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap najis. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terjawab untuk yang masalah hewan laut ya, najis atau suci. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ane Yuliantini. Ibu Ane bertanya, untuk kasus mencuci baju yang digunakan untuk sholat, jika tidak sengaja terkena najis dan kita tidak tahu, bagaimana kita memastikan bahwa pakaian kita bebas dari najis? Kemudian apakah boleh mencuci, boleh menggunakan mesin cuci? Ini maksudnya mungkin mencuci najis ya, atau benda-benda yang kita pakai yang terkena najis itu apakah boleh menggunakan mesin cuci? Untuk pakaian yang kena najis tapi kita nggak tahu, lalu kita pakai buat sholat, maka para ulama mengatakan la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami nggak tahu atau nggak sengaja. Ya, kemudian dalam hadis juga dikatakan innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak menganggap salah kesalahan umatku yang salahnya sengaja, lupa atau dipaksa. Nah, dengan dalil-dalil itu ya para ahli hukum Islam mengatakan bahwa orang yang sholat di pakaiannya ada najis dan dia nggak sadar, nggak tahu, kalaupun tahunya setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Ya, dalilnya dari mana? Hadis tadi dan ayat tadi, dan kisah Rasulullah sholat yang sendalnya ada najisnya tadi. Ya, di mana ketika dikasih tahu, Rasul langsung melepasnya, namun tidak mengulanginya. Rasul melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholat menunjukkan bahwa sholat yang sebelumnya, gerakan sebelumnya tidak batal. Kalau seandainya batal, pasti Nabi akan dari ulang sholatnya. Tapi ternyata Rasulullah melanjutkan sholatnya. Maka itu dalil orang yang lupa di pakaiannya ada najis, lalu dia sholat, baru sadar setelah sholat, sholatnya tetap sah. Berbeda dengan yang lupa belum wudhu, lupa belum mandi wajib. Maka yang kayak begini setelah dia ingat, maka dia wajib mengulanginya. Dia wudhu dulu atau dia mandi dulu baru dia sholat. Itu perbedaan. Adapun mencuci di mesin cuci yang pakai najis, saran saya adalah jangan langsung dicemplungin di situ. Karena khawatir kecampur sama yang suci. Pisahin dulu di bak atau ya kita bilas-bilas dulu sampai bersih, baru kita campur di mesin cuci bersama yang lain. Ya, pada prinsipnya sih mesin cuci ya boleh-boleh aja, mau mesin cuci, mau di penggilesan atau apa, boleh-boleh aja. Yang penting tadi usahakan hindari dulu untuk bercampur dengan pakaian lain, karena khawatir najis yang ada di pakaian tersebut ya kena air kan kesebar kemana-mana tuh. Ya khawatir kena pakaian yang lain. Memang sih ada teori bilang begini, kan airnya dibanyakin sebanyak-banyaknya, ntar kan kebawa semua juga pada akhirnya. Betul, tapi alangkah baiknya kalau dia ya lebih ya tidak tabzir dengan air, ya begitu kalau disuap. Baik, jadi harus lebih berhati-hati mungkin maksudnya Pak Ustadz ya. Jadi yang kena najis itu kita kucek dulu, direndam dulu, baru dicampur dengan cucian yang lain yang suci gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya ini dari Abu Raihan.
izin bertanya, ketika jadi panitia kurban dan saatnya sholat zuhur, banyak di antara kita langsung sholat dengan baju atau celana yang digunakan saat jadi panitia. Padahal kadang baju atau celana tersebut kena percikan darah kurban. Nah, ini bagaimana hukumnya ini Pak Ustadz? Ya, dulu dalam hadis Bukhari diceritakan dahulu para sahabat Nabi itu di piring-piring mereka ketika kurban, di periuk-periuk mereka itu masih nempel bercak-bercak darah kurban. Ya, dan darah-darah itu ada juga di piring-piring yang kemudian mereka gunakan untuk makan mereka. Nah, sehingga itu menjadi dasar bahwa untuk darah-darah yang sifatnya sedikit cipratan kecil-kecil saja, maka dia masuk kategori ma'fu anhu. Darah yang najis itu adalah darah masfuha wa masbuha. Ya, masfuha artinya mengalir dan mucur. Ya, mengalir dan mucur. Untuk darah yang titik-titik saja, ya, maka dia ma'fu anhu. Ya, dia dimaafkan. Nah, tapi kalau kita bicara ideal, afdolnya adalah tetap menggunakan pakaian yang terbaik dikala kita sholat. Maka tetap saya menyarankan untuk para panitia kurban, ketika sholat, ya jangan pakai baju yang itu lagi, jangan pakai celana panjang yang itu lagi. Tetap kita pakai salinan, pakai koko atau kain sarung yang rapi, yang bersih, yang layak untuk sholat. Nah, nanti selesai itu kita buka lagi, kita pakai baju dinas orang kurban lagi gitu. Jadi tetap saya anjurkan menggunakan pakaian yang layak dan pas untuk sholat. Ya, memang secara fikih itu dimaafkan, tapi lebih utama dia ganti dengan yang terbaik. Belum sholat. Ya. Nah, baik, terima kasih. Ini mungkin jadi untuk panitia-panitia kurban harus menyiapkan baju ganti gitu ya Pak Ustadz ya, untuk supaya memastikan kebersihan dan kesucian pada saat sholat ya. Istrinya Bu yang nyiapin. Iya. Ibu-ibu yang nyiapin. Oke. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Ini mungkin sebenarnya pernah dibahas juga oleh Pak Ustadz di kajian kita yang sebelumnya. Tapi saya bacakan lagi dari Abbas Sanisa. Apakah boleh kita memilih mazhab yang sesuai dengan keadaan dalam mempraktikkan toharoh, yang mungkin mazhabnya berbeda dari yang biasa kita praktikkan pada ibadah lain? Misalnya, memilih mazhab Hanafi untuk toharoh sesuai keadaan, meskipun biasanya dalam ibadah lain kita memakai mazhab Syafi'i, karena mencari yang mungkin paling mudah gitu ya untuk masalah toharoh, apakah diperbolehkan seperti itu? Iya, hal itu diperbolehkan kalau memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Hal ini pernah saya sampaikan dalam kitab Imam Ibnu Qudamah, kitabnya yang berjudul Al-Mughni. Beliau menceritakan seorang ulama bermazhab Syafi'i ketika khutbah Jumat, pakaiannya kejatuhan kotoran burung. Pakaian yang dia pakai kejatuhan kotoran burung. Kalau dia kekeh dengan mazhab Syafi'inya, tentu kotoran burung adalah najis. Dan dia tidak bisa melanjutkan aktivitas Jumatannya hingga sampai sholat, karena itu najis. Tapi kalau dia salinan, buka baju dan ganti baju, juga sulit, karena dia lagi khutbah Jumat. Apalagi pulang dulu ke rumah, kan nggak mungkin juga jamaah nungguin. Maka saat itu dia berkata di hadapan jamaah, ya hari ini saya menjadi Hambali. Karena dalam fikih mazhab Hambali, kotoran burung itu tidak najis, karena burung hewan yang boleh dimakan. Nah, ketika dia katakan hari ini saya jadi Hambali, maka saat itu dia pun melanjutkan khutbahnya dan melanjutkan sholatnya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan ya seorang ulama, ya keluasan juga, tidak fanatik dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Sehingga perbedaan pendapat para ulama itu justru mendatangkan solusi, bukan mendatangkan keribetan gitu. Seandainya kita memang mengetahui, memahami keragaman pandangan tadi, sehingga kita bisa menggunakan pendapat yang mana dalam situasi yang seperti apa. Wallahu a'lam. Ya. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih banyak Ustadz Farid Nu'man, jazakallah khair atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan
bisa diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ini baru permukaan ya, nanti insya Allah ada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai toharoh dalam empat mazhab. Baik, eh, kita sudah sampai di penghujung acara, alhamdulillah. Eh, Sebelum acara ini ditutup, saya mohon kesediaan kepada Ustadz untuk memimpin doa penutup agar lebih menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi mengawali acara ini dengan tilawah, dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan kebaikan pula. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna alal Islam, Allahumma ahyina alal Islam, Allahumma amitna alal Quran, Allahumma ahyina alal Quran, Allahumma amitna alal sunnah, Allahumma ahyina alal sunnah, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min syarri ahli dhalal wal mubtadi'in wa ahli hawa wal munafiqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang diberikan pada hari ini dan juga doa yang dipanjatkan pada akhir penutup acara pada pagi hari ini. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan tiba saatnya kita mengakhiri acara ini. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mewakili tim kajian mohon maaf atas segala kekurangan pada penyelenggaraan acara hari ini. Ya, dan juga terima kasih kepada semua hadirin yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Insya Allah kajian keluarga Azhari akan mengudara lagi pekan depan, Sabtu depan. Nanti boleh di follow Instagram kami untuk info-info kajian keluarga Azhari yang berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.